Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Gila, akhirnya berhasil Setelah juga. syuting berkali-kali berhasil juga nih. Udah berapa week kita coba-coba masih belum bisa. Ini pertama kali bisa. Oke, bener Itu juga pun tuh. gua tungguin lu. Ya, gak pas-pas Wah, amat. aku nih gue. Iya, tapi oke lah ya. Kita kembali lagi di Ngedate Ngelantur Update. Oke, seperti yang kalian sudah lihat tadi di intro ya. Benar. Iya, tadi sih. Meskipun reaksinya itu si Randy Orton ya, cuman nggak apa-apa lah ya. Yang kita mau bahas adalah bukan dia ya guys. Kita sih tadi lagi main-main ya. Kita lagi mau mencoba audisi ke WWE nanti. Paling baru masuk udah ditendang ya. Tapi ya Aduh. kita mau bakal bahas yang berhubungan dengan WWE. Benar. Gitu kan. Langsung jadi bahasan pertama lagi. Bahasan pertama. Buka nih. Iya, pembuka. Buka. Tapi ya jujur-jujuran nih guys ya, gue cari berita setengah mampus nih sekarang nih. Berita lagi. Wah, bener. Apalagi gara-gara WGA Strike ya. WGA Strike. Jadi susah banget dong. Kacau. Bener-bener. Kapan selesainya ini? Akhir tahun gak sih? Akhir tahun Kalau nih. dari beritanya sih akhir tahun baru kelar. Anjir, gila kita sih yang kena tuh konten kreator nih. Iya bener. Kita jadi kekurangan bahan ya. Kurang banget. Kurang Pak. banget. Asli. Iya, ini kita ya udah lah gue Kacau. cari-cari sampai ya udah ini gue masukin kemarin si John Cena sama Dwayne Johnson Iya. ketemuan, gue masukin nih jadi bahasan. Tapi nggak apa-apa. Ini kan daripada update. iya, mereka berdua ini kan fansnya, banyak banget ya. Gede banget ya. Fanbase-nya Bener-bener, gede ya. Fanbase-nya gede parah. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu, kita langsung masuk ke berita pertama nih ya. Dwayne Johnson akhirnya ketemu lagi sama John Cena. John Cena. Setelah sekian lama ya. Bener, setelah sekian lama nih. Karena si Dwayne Johnson ini kan dia terakhir main WWE itu 2019. Iya bener, udah Jadi, 4 tahun lalu ya. 4 tahun yang lalu. Udah lama banget. Iya, itu terakhir dia memutuskan untuk Hiatus dulu ya dia. hiatus dulu gara-gara ya dia mau fokus film kan. Iya, benar. Mau fokus jadi aktor film-filmnya tapi ya Ya begitulah, kalian tahu sendiri lah ya. Gua nggak ngomong ya. tapi ya udah, maksudnya karena kita bukan sportcaster ya Iya, yang bahasa benar. WWE, kita bahas dari filmnya. Betul. Kita bahas dari filmografinya mereka. Filmografinya si Dwayne sama John tentunya. Iya, nah gue pengen nanya sama lu Dit. Gimana nih? Apa nih? Gini, dari dua aktor tersebut yang lebih bagus aktingnya siapa? Jelas gak sih? Kayaknya nggak usah perlu dijawab dah. Pertanyaan retorik itu guys sebenarnya guys. Gak mungkin ada yang Nggak gini ya? mungkin, nggak mungkin. Iya. Gue jawab Dwayne Johnson juga kayak nggak mungkin ada yang setuju sama gue. Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Oke. Tapi Nggak mungkin. berarti kalau misalnya emang Dwayne Johnson, kalau misalnya John Cena, film apa yang menurut lu paling berkesan gitu kalau mengenai John Cena gitu ya? Jujur ya John Cena menurut gue Peacemaker sih. Peacemaker ya? Peacemaker. Emang Karena udah paling... gara-gara dia gue jadi baca komiknya Peacemaker cuy. Oh iya sih. Gara-gara dia sumpah. Iya sih, maksudnya Peacemaker karakter yang Karakter yang iya bener. kagak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Fans DC pun kayaknya Iya, kayaknya juga gak ada yang tahu. Iya, dari Dan dulu- gak ada yang peduli juga sebenarnya. iya, dari dulu gue suka DC, tapi nggak tahu gue Peacemaker. Bener. Tiba-tiba di Suicide Squad kayak ada orang kayak pakai batok kepala kelapa gitu ya. Iya kan? Iya. Udah bajunya merah ketat, lada putih ketat gitu, badannya Jadi gede. masuk, Cok. Iya, terus taunya karakter penting. Karakter penting terus malah jadi bagus tuh. Gue suka karakter DCU paling gue suka Peacemaker. Sumpah. Bagus banget. Bagus banget. Bahkan ya yang udah ada TV seriesnya sendiri dia yang solo TV series dia ya. Solo TV series. Bener. Gila Bisa ngeli TV series loh dia tuh. Iya, tapi si James Gunn pinter juga sih milihnya Iya, si bener. John Cena. John Cena, bener. Nah, John Cena nih kalau lu bilang Peacemaker kan. Oke, ya gue juga setuju. Siapa yang nggak setuju kalau John Iya. Cena paling mantep tuh di Peacemaker. Tapi kalau pertama kali lu lihat John Cena di mana? Aduh, gue jujur lupa nama Lupa filmnya. ya? Tapi film action gue inget banget. Film Ada judulnya tuh ada hours-hoursnya gitu. 13 hours kalau nggak salah. Oh, itu pertama kali lihat John Pertama Cena. kali gue tahu John Cena dari situ. Bukan maksudnya tahu dia sebagai aktor ya. Ha, ha, ha. Tahu dia sebagai aktor dari situ. Kalau- Lah, kalau- dia orang acting juga gitu. Gue tahu dari situ. Kalau gua justru tahu pertama kali John Cena aktor itu di Bumblebee gua. Bumblebee. Bumblebee. Oh, yang sama si Hailey ya? Haley Stanfield pas masih muda dia. Masih kecil banget tuh, masih bocah. dia. Iya. Nah, itu si John Cena di situ gua kan ngerasa kayak ini orang tegas gitu ya. Iya, bener. Jadi orang kejam dan bahkan dia juga muncul lagi di Fast and Furious 9 Ah. tiba-tiba gak jelas tiba-tiba jadi Jacob yang
ternyata si Dom punya koko kayak apa sih? Cok, udahlah, gue males kalau bahas itu sumpah. Fast and Furious males ya? Males kagak jelas soalnya anjir. Usah lah ya. Makin gak jelas. Makin gak jelas. Makin gak jelas mau dibawa kemana tuh alurnya. Dwayne Johnson di situ juga lagi. Iya makanya. Udah mau bilang Mereka berdua pensi. sama-sama di DC lagi. Iya, oh iya. Di Fast and Furious. Oh iya. Ah. Tapi mereka nggak pernah ketemuan ya? Iya, tapi gak pernah ketemuan. Tapi karena memang isunya mereka kan sempat ada bentrok Iya, ya. bentrok beneran gak sih ya? Bentrok beneran. Beneran, iya. Dari yang di WWE berantem, taunya Bentrok jadi beneran. iya Iya. kebawa ke dunia nyata. Bener. Tapi kemarin akhirnya tuh karena si Dwayne Johnson kemarin balik lagi tuh, Iya, bener. ya kan? Ketemuan face to face, badannya sama-sama gede gitu. Terus gila gua kotaknya tuh si ini kan si John Cena awalnya mau kelihatannya galak gitu kan. Gitu kan. Terus malah dia ngelihat muka si Dwayne Johnson ya kan. Udah kayak telon mukanya pakai kacamata hitam, udah senyum aja. Gue juga di depan senyum sih gue. Senyum habis bilang, I see you try to smile. I see you trying to smile. Kayaknya itu mereka udah baikan deh. Iya. Kayaknya udah baikan itu tuh. ya, welcome back gitu. Ya, itu fan service banget Fan lah gila. service banget, bener buat para fans WWE. Bener, fans Tapi parah. kurangnya cuma tinggal coba Dave Bautista dimasukin. Asli tuh, bener. Wede. Lebih bagus lagi di DCU, Black Adam diperankan Dwayne Johnson, Shazam diperanin John Cena. Aduh, itu beneran. Shazam karena John Cena jadi Shazam. Hah? Iya, itu beneran fan service sih. Sumpah, Cok. Shazam tuh Bisa cocok sih ya? banget, cocok banget. Oh, iya, bisa ya? Bisa dong. Lucu-lucu gitu Lucu bisa tuh, sih. iya. Badan gede tapi pelawak. Oh bisa. Terus lawannya Black Adam yang serius. Wah, itu fan service parah sih. Kalau Bisa. misalnya Terus kejadian. Dave Bautista jadi Lex Luthor. Lu setuju gak? Lu setuju? Setuju. Nggak, tapi kalau jujur kalau Dave Bautista gue kurang suka soalnya terlalu bulky. Gak apa-apa. Kita bikin Lex Luthor jadi ruthless gitu. Beda dari yang biasa Iya, ya. udah dari biasa. Gue gak apa-apa. Kan kemarin sempat banyak tuh rumornya tuh dari Iya, Dave Bautista. bener. Sumpah banyak banget gue baca. Iya, soalnya dia kan istilahnya anak didiknya James Gunn lah, sering Iya. main sama James Gunn. Pasti jadi bakal dibawa lagi. dibawa nih, orang lagi. mikirnya gitu. Nih, Kayak Chris pasti Pratt. dibawa lagi nih. Chris Pratt pasti. jadi Booster Gold, gue yakin. Iya, gue yakin. Enggak sih, karena gue Hal Jordan sih. Feeling gue. Bisa juga sih. Bisa. Bisa juga. Ya, cuma itulah. Sebenarnya dua karakter ini memang belum bisa dibilang aktor yang dewa gitu. Iya. Cuman memang John Cena lebih ya, bener. lebih oke. Kelihatan bisa karakterisasinya berbeda dibandingkan Dwayne Johnson Tapi yang. kalau fanbase-nya menurut gue gedean Dwayne Johnson. Oh iya dong. Jauh, tetap. Oh, bayaran ini juga jauh. Iya, makanya. Bayaran. Dari segi acting bagus John Cena, wah tapi nggak bisa dipungkiri. Iya, iya. Fansnya banakan Dwayne Johnson sih. Bener. Ya, kalau gue sebenarnya udah males ya. Gue udah kayaknya terlalu banyak gue bahas Dwayne Johnson. Gila lu di TikTok, di short. Ya, kalau kalian pengen gue bahas mengenai detail actingnya si Dwayne Johnson tuh boleh ke video kemarin gue bahas mengenai acting. Ya, itu aktor tier list. Itu gue udah bahas mengenai Dwayne Johnson di tier B. Ya, bukan tier A, bukan tier S, tapi tier B. Nah, kalian nonton di video yang ini nih ya. Ya, kalian bisa lihat. Tapi ya udahlah ya, kita habis bahas WWE gitu ya. Kita bahas yang salah satu film terbaik tahun ini nih. Oke, terbaik tahun ini. Mau dibikin lagi lanjutannya. Aduh. Terbaik tahun ini, setuju nggak ya? Enggak, salah satu kan gue bilang. Salah satu terbaik. Salah satu terbaik ya. Tapi kalau misalnya gue bilang film action terbaik tahun ini, setuju. Oh setuju? Setuju kan? Action Pasti terbaik. kan? Setuju kan? Iya, Film kalian action bisa terbaik. sebut lah bareng-bareng. 1, 2, 3. John Wick 4. Gila. Tapi bukan tahun ini doang. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin of all time, Iya, action. kayaknya dia masuk deh. Masuk ya, salah satu yang terbaik. Bener, masuk salah satu yang terbaik. Meskipun kalau misalnya gue harus pilih tetap yang terbaik, gue pilih Kill Bill kalau gue. Kill Bill. Iya, Kalau itu gua. kayak itu gue juga sih. Iya, Kill Bill sih. juga. Itu satu-satunya apa ya menurut gue nih ya, film dengan pemeran utama cewek yang gak kerasa kayak film SJW. Iya. Ngerti kan? Terus kayak, aduh sih, udah tahu Quentin Tarantino, Iya, cara itu build up iya. story-nya tuh, ya dia salah satu Build up-nya sutradara, bagus. iya dia salah satu sutradara yang apa ya, dia bener-bener bodoh amat gitu, bullshit sama cara membuat plot cerita. Biasa kan Bener. 8 sequence biasa kan, Iya, pakai iya. 3 act, 8 Tahu, sequence tahu, ya kan, tahu. scene ini. Dia Dia nggak pakai dirombak. soal itu ya. Hah? Bener-bener. Kayak dia gak pakai itu ya. Kagak pakai, dia bodoh amat, dia di bullshitin sama dia si Tarantino, tapi jadinya Malah jadi outstanding parah. Jadi outstanding dibanding parah. film-film yang lain. Iya, karena kelihatan beda cuy. unik. Unik. Udah beda, unik.
Tapi nggak cuma beda dan unik, bagus juga. Bagus juga. Experience kita pas nonton jadi kayak beda. Benar. Apalagi action Kill Bill tuh gila. Iya, Uma Thurman. Uma Thurman ya. Gila, cuy. Nggak bisa diremehkan. Iya. Bocil-bocil mungkin nggak tahu ya Uma Thurman ya. Gue jadi elitis dulu nih, jadi sepuh Iya, dulu. boleh bocil-bocil tau ya Scarlett Johansson bro. Iya, mungkin tahu Scarlett Johansson nih, atau Elizabeth Olsen mungkin. Elizabeth Olsen tau aja. Sumpah, itu Iya. bias gue sebelum Margot Robbie itu Uma Thurman guys. Pas dia main Gara-gara jadi Kill siapa Bill. namanya? Jadi Poison Ivy. Iya, benar. Di filmnya Batman. Sayangnya filmnya tolol. Flop, iya bener. Meskipun flop gak apa lah ya. Ya, tapi ya udah kita bahas kali ini action yang tahun ini gila banget ya. Ini film keempat ya, John Wick 4. Nah, Katanya mau dibikin yang kelima nih. ya ini masih rumornya Rumor. masih rough lah ya. Iya, Tapi kita yang udah tahu sendiri gak sih endingnya? iya, makanya udah jelas. Iya, udah makanya. jelas, udah jelas ya. Nah, tapi yang ngomongin John Wick tuh yang kemarin gua highlight itu, Dit, beritanya adalah si Keanu Reeves sebenarnya. Iya, gue baca tuh. Yang Iya. dia minta dimatiin kan. Iya, dia udah kayak Dia udah nge-back banget tuh. iya, nge-back. I'm begging. Ya. Please ya, John Wick mati aja lah. Iya, dia udah bilang meninggalin gue lah. Iya. Tapi beneran ditinggalin sih. Emang udah mati. Udah dimatiin. Cuman kan takutnya kayak siapa? Kayak Gal Gadot di Fast and Furious. Aduh, janganlah. Jangan. Itu udah perfect ending sih. Perfect ending parah menurut gue. Jadi ntar bisa ke spin-off. Iya kayak. Ana de Armas, Ballerina. Oh, iya, Udahlah, udah. spin-off aja udah. Kemarin kan yang di ngedate terakhir gue udah bilang kan, John Wick pinter bikinnya spin-off kan, jadi kita tetap pengen ikutin universe-nya Tanpa tapi John Wick nggak tanpa apa-apa. John Wick karena emang udah mati. The Legend is Dead. Story-nya juga udah tamat gak sih? Iya. Iya benar. Ya udah mau gimana lagi? Gini loh, gini. Story-nya udah kelar, nggak usah dipaksa. Gini. Kalian jujur aja lah ya, nggak usah banyak bacot deh ya. Kalian coba tulis di kolom komentar menurut kalian rating story John Wick dari 1 sampai 10 berapa? Gue sih nggak nyampe 5 jujur. Jujur sih. Gue bodo amat mau fans-fansnya banyak. Pasti banyak sih fansnya John Wick. Tapi kalau gue nggak nyampe 5 story ya. Story ya. Tapi kalau ngomongin action sequence-nya, fight koreografinya jelas ya. Kalau itu sih dewa. Bahkan Bener. kalau mau sama franchise lain juga paling Bandingin misalnya sama Jason Bourne atau apa gitu ya. James Bond. Jason Bourne, lu tuh Jason Bourne gak sih? Tapi itu gue salah satu franchise favorit gue juga. Sebelum gue menonton John Wick ini, Jason Bourne. Oke. Bourne apa sih? Tapi- Bourne yang gue suka tuh, Bourne Legacy yang gue suka. Iya, Bourne Legacy. Gue ingat. Born Legacy ya, ini jujur Iya, gue belum nonton Born nih. Ini gue belum nonton. Nah, Matt Damon ya. Iya, Matt tapi maksudnya jujur kalau mau ngomongin ikonik mah ya jauh lah ya sama John Wick. Iya, jauh. Orang John Wick karakter baru tapi langsung ikonik. Itu gila cuy. John Wick itu istilahnya kayak ini film dewasa kan? Iya, Brutal, sadis tapi kayak bocil pun tahu gitu. Iya, ya. bener. Siapa sih yang nggak tahu John Wick? Orang gue nonton John Wick 4, bocil-bocil banyak kok. Banyak ya? Iya, pada bengok-bengok. Wih, pada bengok-bengok semua di bioskop, Cok. Itu juga salah satu PR sih menurut gue buat bioskop lebih bijak lah dalam menentukan rating Oh iya film. sih. Iya sih. Maksudnya anjir itu kan banyak yang sadis cuy di Iya. John Wick 4. Makanya. Cuman sebenarnya kalau buat gua ganti menikam. iya, kalau buat lu gini, Dit. Sebenarnya kalau misalnya masalah bocil-bocil masuk itu masih mending daripada nasi padang yang masuk gitu. Aduh. Kayak gue skip dah ngomongin itu dah. Oke, Jangan deh, lanjut. jangan. Oke, ya balik lagi. Ya, Oke. si Keanu Reeves ini sampai begging itu bukan tanpa alasan. Katanya dia udah capek mental. Iya, gue Iya, setuju sih. balik lagi ya ini bukan hanya sekedar bocil yang turun rank di PUBG, tapi memang ini John Wick yang si Keanu Reeves yang udah main 4 film dan berantem terus. Iya. Agak mati-mati. Kayaknya itu kena mental sama kena fisik dah kata gue. Iya, dua-duanya. Dua-duanya gila. Plot armornya kayak Plot autis. armornya juga tebel, cowok. Plot armornya kayak kan Itu kayak Batman anjir. Jatuh dari Lebih- gedung berapa lantai kagak lebih mati. parah dari Batman. Kan lebih parah dari Batman. Lebih parah dari Batman. Bener. Batman sejago-jagonya Batman nggak pernah tuh dikelilingin di bundaran sampai dikeroyokin semuanya. Batman juga gak pernah ngebunuh orang pakai pensil ya. Ditabrak mobil berapa kali, Jatuh dari dari gedung berapa kali, kagak kenapa-napa. Bener. Gini, di film John Wick 1 masih mending, Pak. Iya kan? Gak terlalu tebel ya. Nggak terlalu tebel. Bener, Masih gua setuju. maksudnya kayak Kalau itu gue setuju. reasonable. Masih Dia reasonable. kalau nggak salah sempat kena ini ya. Tapi ada satu yang gue highlight perubahan dari John Wick 1 sampai ke 4 nih. Kalau lu perhatiin ya, di John Wick 1 itu mereka tuh kayak bodo amat sama adegan tembak-tembakan. Maksud gue tembak-tembakan Lebih fighting? adalah enggak, bukan. Adegan tembak-tembakannya tuh gini. Misal nih, peluru itu kan punya magazin yang berisi sekian peluru kan. Oh, realistiknya. Iya, realistiknya. Iya. Mereka tuh nggak peduli dulu ya. Iya, Nah, di iya, John Wick iya. 4 Lebih itu diperbaikin, ya. Jadi
seri pistolnya apa disesuaiin sama magazinnya. Iya, Jadi nggak ada tuh nembak-nembak Setuju. lebih dari berapa magazinnya, ntar mereka reload. Iya, Itu gua respect. Itu sih. penting banget, Iya, apalagi itu penting buat action yang bener-bener grounded gitu kan, Bener-bener. istilahnya Iya. fighting grounded Jadi, banget. sumpah itu gua kasih kredit buat ininya, karena mereka ngasih detail sekecil itu ya. Iya, itu meskipun gila sih. jujur kalau buat story terlalu di apa ya, terlalu maksa menurut gue maksa sih. ulur-ulur Maksa, kayak bener. ya udah Maksa. istilahnya nanti kayak ada perjanjian lagi kan, janji abis itu lu bantuin gua. John Wick 4 pakai ini lagi anjir. Pakai karakter copycat Daredevil sama Penguin. Tapi gua suka banget jujur. Emang bagus. Tapi bagus banget. Aduh si Donian jago banget nih. Iya bener asli. Actingnya anjir Donian gila. Dia kan juga legend ini, Pak. Aduh, keren banget. Legend Gua- film action dia. Gua suka banget. Lu nonton kan? Yang gue suka yang awal-awal pertama kali kita lihat orang pada lagi berantem dia masih makan mie. Iya. Terus yang Woi, bantuin gua, woi. Terus yang orang ngira dia bakal lempar bom, ternyata alarm. Oh iya, Itu tuh gila. ditempelin betok. Ditempelin ini Gila gila tuh cuy. si genius sih. Gua suka banget John Wick 4. Itu gila. Dan jujur memang menurut gua paling bagus John Wick 4. Kalau buat lu? Sama John Wick John Wick 4 ya? John Wick 4. Memang secara story lagi-lagi ya makin ya diterus-terusin doang. Tapi actionnya lagi-lagi kalau ngomongin John Bener. Wick, masa ngomongin Actionnya story, gila. ngomongin Iya, action lah. Bener. Sinematografi makin dewa. Drone shot Sinematografi dari pas atas di- tuh. Iya bener-bener. Iya kan? Gila cok. Iya. ini gila, One keren banget. shot plus drone shot plus kita lihat dari ruang ke ruang. Iya, oh iya bener. Room to room. Yang si ini ya, sama Mr. Nobody ya kalau nggak salah. Gila Yang sama itu. anjingnya itu. Ya itu kacau banget. Itu gila, cuy. Apalagi dinamis antara sama anjingnya itu Iya, kan. iya, benar, Digigit-gigitin itu keren banget. Itu gila, itu Ya, gila. siapa sih yang Itu gak suka gila. John Wick? Tapi ya lagi-lagi gue sesuka-suka kita sama John Wick. Gak usah kan ya, setuju Nggak lah usah ya. milking lah ya. John Wick 5 Iya, gak usah bener. lah ya. Nggak usah. Orang udah mati lu ngapain Bener. mas? Udah bener. Spin off. Spin off. Iya. Ini kan The Continental. Ini masalah bias gue yang main pak, Ana de Armas. Udahlah, persetan dengan Keanu Reeves. Ana de Armas nomor 1. Ada Armas. Harus, cuy. Saya setuju. Harus. Itu. Terakhir dia main di film action apa sih gue lupa? James Bond ya? Yang dia cuma pakai dress punggungnya. Hitam. Aduh. Oh my Aduh, anjir. god damn. Ini Gila, gue bisa cuy. dimarahin cewek gue lagi nih. Kemarin gue dimarahin Mel. Yang mau ngomongin Amber Heard. Ya, di replay Serius sama lu? iya. Di Nggak, lawan, di replay lawan. sama apa yang Amber Heard kan gua reels kan gua masukin kan. Di replay pakai emot marah. Aduh. Gue hehehe. Yang ini. Ana de Armas mah No Time to dewa Die, sih. No Time to Die. Oh iya. Wah, lu lihat dah anjir. Ah, dewa dia mah. Itu adegan actionnya bagus. Terus visualnya juga bagus. Maksudnya visual dari dia ya maksudnya. Gila sih. Bukan visual dari filmnya nih, visual dari Ana de Armas. Dianya. Iya, dianya. Iya. Kalau bahasa-bahasa fans K-pop kan itu tuh, visualnya. Iya. Wah, ini gila sih. Iya, jadi kita udah Visualnya fokus. Ana de Armas. Fokus itu aja lah Iya, ya. benar. Udah lah John Wick. Wah, nih nanya nih kameramen lu nih. Ana Si de Malver. Armas or Ana de Margot Armas or Robbie. Margot Robbie. Wah. Jujur ya, lu kalau misalnya mau muka ya, kalau gue muka Ana de Armas Iya, kalau gue. kalau muka ada di Armas. Iya kan? Iya bener. Muka. Kalau Tapi muka- kalau body, aduh. sorry to say. Margo lah, Cok. Sorry to Margo say. lah, gila lu. Cukup, sudah tidak usah ditampilkan di Google ya. Gila lu. Margo lah. Iya. Tapi kalau acting juga Margo sih jujur. Acting Margot lah, Margot Margo sih jujur. one of the best buat Iya. aktris sih buat Iya, gue. benar. Gila. Tapi ya itulah ya John Wick, gue juga kasihan sama Keanu Reeves. Iya, Cukup, udah, Cok, udah. udah capek dia Ya, juga. dengerin dia aja udah ya, Iya. udah nggak usah di milking lagi, Dia nggak kan yang jelas. tahu lah udah. Udah bagus kok di ending Makanya, mati bener. terakhir. Iya bener. Tembak-tembakan udah dramatiknya dapet, emosional dapet kan. Iya bener. Udahlah suka gue juga terakhir sama si Donian juga udah cakep banget. Iya. Musuhnya juga udah keren Itu banget. fan service juga sih buat fans-fans film action menurut gue. Iya. Legend film action dimasukin ke closingan dari film John Wick, wah itu fan service-nya lebih bagus daripada No Way Home sih. Iya. Itu si- gila cuy. Apalagi aktor-aktornya gila-gila ya. Iya, Si Bill gila-gila Skarsgård tuh gue suka juga. banget villainnya terakhir. Iya, antagonisnya. Ih terakhir yang tangan Bill Skarsgård. ditapcup. Ah. Itu kayak scene apa ya? Meskipun dia filenya Magneto. cupu banget. Iya, scene Magneto gue inget banget tuh. Yang pisau ngetep. Iya, Dem iya. di X-Men First Class. Iya. Itu mirip banget. Itu gila jadi kayak villainnya dapet banget gitu. Tapi oke lah ya itu seputar John Wick ya. Kalian juga boleh tulis di kolom komen lah kalau misalnya kalian setuju. Setuju atau enggak nih? Iya nih John Wick 5 mau dibuat. Aduh kalau gue Apa sih spin off aja? John Wick 5 apa spin off? Simpel dah. Iya, Gitu. karena kan fansnya Keanu Reeves kan banyak banget. Kan dia Iya. soalnya aktor yang bisa dibilang kayak Timeless. Dia tuh timeless. maksudnya di kehidupan nyata tuh dia baik banget cuy. Maksudnya kayak ya kan. Masalahnya dan juga yang gue perhatiin di Indonesia ya. Si Keanu Reeves itu banyak banget fans-fans yang ibu-ibu. Tapi ya Ya ibaratnya dia tuh biasa ibu-ibu lah. iya Dan ya I said
he deserve it. Iya, hatinya dia tuh gue bilang paling pure gitu loh. Iya, dia kayak paling Bener kan, paling pure gitu. Paling pure. Bener-bener, aduh kayak nggak pernah ada skandal. Iya. Dan nggak ada skandal, dia juga baik sama orang. Berita-berita dia bantuin orang kan banyak banget. iya. Yang ngasih Rolex ke tim ininya kan kalau nggak salah. Itu Gila, tidak seperti yang di jalan. Ya, Jalan, oke lah, kita lanjut. Lanjut nih, berita-berita nih, menarik juga nih. Ini film yang ini jujur ya Det ya, ini rekor dari ngelantur. Karena sepanjang gua ngekritik film, gua nggak pernah ada film yang gua kasih 10/10. Ya, ini mentok-mentok tuh yang 9,8 tuh ya. Gua mentok tuh 9,8 dari dulu. Kecuali TV series ya. Kalau TV series Breaking Bad itu Sopranos lu kasih berapa? gue belum nonton jujur kalau Sopranos ya. Nah, kalau film yang 9,8 itu model-model kayak buat gue The Dark Knight, Whiplash. Iya, gue setuju. Ya, itu Babylon lu kasih berapa ngomong-ngomong? Babylon gue biasa aja sih buat gue. Jujur. Ya lu karena Margot Robbie lagi lu. Alah. Biasa aja sih, masih menurut gue masih banyak kelemahannya gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kayak ini Iya, benar. Oppenheimer ya. Oppenheimer ini satu-satunya 10/10 menurut 10/10. lu? Meskipun menurut gue bukan film terbaiknya Nolan, gue tetap ngasih 10/10. Oh gitu. Iya, tapi menurut gue tetap dia bukan film terbaiknya Nolan cuy. Buat lu Memento ya. Memento. Oke, kalau gue masih Oppenheimer karena Oppenheimer menurut gue ya salah satu kategori, maksudnya film yang bisa gue bilang terbaik itu adalah film yang bener-bener gak ada ininya loh, ngerti gak sih? Gak ada apa? subjektivitasnya. Iya, itu gue setuju benar. Karena misalnya kalau gue misalnya kayak mau kasih kayak The Dark Knight deh, misalnya emang udah gue nggak bisa kayak jujur mau nyari kelemahannya susah banget kan. Iya, benar. Tapi maksudnya itu kayak masih ada subjektivitasnya, gue suka Batman gitu loh. Iya. Ngerti Kalau nggak ini sih? kan nggak ada subjektif. Iya. Bagus ya. Kayak misalnya Whiplash gitu, sebagus-bagusnya Whiplash gue kayak karena maksudnya musik jazz gitu. Jadi kayak pas gue denger musiknya itu kayak udah gue suka banget. Oke. Kalau anjir ini Oppenheimer film biopik. Iya. Dan gue jujur nih, gue anak IPS, no clue banget sama apa yang diomongin sama di film itu, tapi gue bisa ngerti loh. Itu. Ya meskipun gak ngerti 100% ya, karena gue bukan anak IPA. Oh ya science itu ya. Iya, sayang itu. Iya, tapi maksudnya ini jeniusnya maksudnya Nolan. Iya. Berhasilnya suksesnya di situ. Iya. Film 3 jam loh ya. Gak kerasa sih gue. Gue lebih excited nonton Oppenheimer 3 jam daripada Avengers 3 jam. Jujur ya gue. Jujur, nggak ini gue serius, Kalau itu gue gak setuju sih. Ini gue serius ya. Ini gue serius sih. Itu sih gue gak sih. Meskipun gue masih menganggap Memento sebagai film terbaiknya Nolan, gue amat sangat enjoy nonton film ini. Seperti yang gue bilang tadi, gue yang orang awam, yang ibaratnya tolol banget terkait IPA, gue bisa dibikin tertarik dan ngerti gitu loh. Iya. Ini Nolan kalau jadi dosen di Unpad nih di kampus gue nih, wah gue gak bakal bolos sih. Oh tapi ya jujur, maksudnya dia bisa membawakan Iya, dia bisa membawakan pelajaran bisa bilang. hal yang berat menjadi ringan gitu loh. Gila. Sumpah ini kalau misalnya dia jadi dosen gue gak bakal bolos gue. Sejarah, hukum, Iya, sejarah, hukum. politik, Iya bener. dan Ada hal sosial politiknya juga, bukan politik doang, sosial politiknya juga ada. Iya. Sama yang penting sainsnya. science, IPA, fisika. Iya. Oh shit man, lu butuh 300 IQ pak. Tapi jujur, tapi maksudnya enaknya pas nonton itu kayak lu bisa dibawa tense-nya itu. Iya. Jadi ketika dia ngedeliver filmnya itu kesannya itu kejadian di dunia nyata meskipun banyak di twist juga. Tapi dibawakan dengan scoring yang dewa banget seperti Iya. biasa ciri khasnya Nolan emang dewa. Ya Siapa? ini Aduh, gua lupa namanya. musiknya Hans Zimmer. nih gila. Hans Zimmer nggak sih? Gua lupa. Kita nikmati dulu musik ini. Meskipun sebenarnya kita nggak dengerin di sini. Tapi ya bukan. Kalau Oppenheimer bukan Hans Zimmer. Gue lupa siapa namanya. Hah? Bener. Goranson ya? Ya makanya banyak meme kan Goranson. Hans Zimmer kayak ditinggalkan. Ya kan? Tapi ya itu Goranson. scoring, maksudnya fase. Bener. Acting sih yang paling penting karena ya dialog terus kan, nggak ada action sama sekali, bener-bener action face to face, tapi kita kayak, gila bener-bener dapat jedanya tuh kayak nafasnya dapet, jadi kita butuh relax ada kan istirahatnya, dikasih. Tapi pas naik, relax lagi gitu ya. Tapi trennya naik gitu, jadi kayak cakep banget. Nah, yang mau kita ngomongin sebenarnya gini, kemarin Oppenheimer baru aja ya ngebalap Bohemian Rhapsody pak, buat jadi film biopik terlaris. Ya. Jadi kalau kita ngomongin biopik ya buat kalian belum tahu biopik apa? Biopik itu sebenarnya film yang berdasarkan kisah nyata sebenarnya. Tapi ya karena memang film jadi kalau dokumenter kan rekaman asli kan? Iya, persis gitu. Persis. Kalau misalnya biopik itu ya memang ini shoot
Iya, ini aja ada dibuat yang film. Ada yang dibuat-buat juga kan. Iya, banyak sih yang ya banyak biopik yang keren-keren. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contohnya tuh sebelumnya ya, peringkat sebelum-sebelumnya top 10-nya ya. Iya. Seinget gua tuh ada Schindler List. Iya, Film bener. Steven Spielberg gokil banget. Iya, Ya itu itu di peringkat gokil 8 ya. King Speech juga King ada. Speech iya, ya itu lihat. Ya cuman ya ini film-film yang memang menurut gue sih yang dari top grossing ini yang kan banyak yang gue udah tonton ya. Contohnya kayak Catch Me If You Can, lu nonton nggak? Gue nonton. Lu nonton ya? Tapi jujur gue paling suka di antara list-list ini ya, biopik, gue paling suka Bohemian sih. Oh Bohemian kan? Iya, Setuju. Bohemian. Maksudnya secara film ya, Secara paling film, paling mantap Iya, gitu, paling bener. perfection sih ya Bohemian. Iya. Itu hype-nya juga gila di Indo loh. Wah, HP gila. Setara hype film Marvel, beneran. Oh Gue inget iya. buat pas SMA coba. Orang penyanyi, pemusisi Iya. paling terkenal di masanya. Iya, bener. Queen, Freddie Iya. Mercury, siapa yang nggak tahu? Iya. Mama. Oh shit. Ya, tapi ya Itu gila. maksudnya si Rami Malek sih Rami Malek juga, bangke iya. sih. Rami Malek sih Tapi bangke gue sih. agak kasihan sih. Dia jadi susah dapet role kan, karena susah keluar dari karakternya si itu Freddy. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat film-film yang sebelumnya juga beda sih menurut gue sama Freddie Mercury. Iya, tapi orang awam kan berkomen begitu rata-rata. Ini mah tetap aja Freddie Mercury berperan sebagai karakter A, karakter B gitu. Ya mungkin jarang lihat nonton film-film Iya, ya mungkin- lain ya. Iya, mungkin dia jarang nonton aja sih. Cuman Iya. gue banyak banget nemu komen kayak gitu cuy. Oh, banyak ya? Banyak banget sumpah. Rami Malek tuh gue pertama kali tau Rami Malek ya di Night at the Museum. Night at the Museum. Lu- Gue tau dari ini sih. Si Lu- Bohemian. Night at the Museum lu nggak tahu ya? Gue tahu, cuman gue tahu dia dari Bohemian. Si Freddie Mercury kalau kalian nggak tahu dia jadi Firaun pak di ini nih ya jadi Firaun. Beda tuh gue kayak anjir pas jadi Bohemian gitu tonggos cara ngomongnya ya Iya, kan. mirip banget sama si Freddy. Itu pas dia nyanyi itu bener-bener kayak dia nyanyi kan. Dia kena penyakit apa sih gue lupa. Si Freddy tuh AIDS Freddie ya? Mercury AIDS. AIDS ya, iya. Sampai di akhir film juga itu kerasa banget kayak ya gimana ya, gue tuh kayak ngelihat oh ini gue ngeliat Freddy mati nih, padahal kan sebenarnya itu film doang. Iya. Si Rami Malek yang meranin kan. Iya. Tapi gue kayak ngerasa wah anjir gue dikasih tayangan Freddie Mercury beneran mati. Iya itu. Padahal gue gak pernah ngeliat hal itu kan. Makanya Itu ya gila. maksudnya kalau ngomongin musisi kan ya susah sih Iya. nyamain kemarin gue terakhir nonton gue kan ikut special screeningnya ini ya apa I Wanna Dance With Somebody itu lagunya si Whitney Houston. Oh iya. Whitney Houston. Nah itu kan dia ada film biopiknya sendiri kan. Kemarin baru keluar lagi di Netflix kalau kalian pengen cek ya. Nah itu masih jauh sih. Memang gue ngeliat kayak dia pengen ikutin di formulanya Bohemian. Bohemian, iya. Tapi gagal sih menurut gue maksudnya jauh banget sama Bohemian. Jadi ya Boleh susah nih, lah gua lu tonton mau nanti. inin. Nah ya biopik ini kayak Wolf of Wall Street juga Martin Scorsese dewa banget. Iya, jelas Catch Me If lah. You Can, Steven Spielberg jago banget. Dan salah satu ini peringkat 4-nya ya. Kalau kalian tahu The Greatest Showman. Lu nonton gak? Hugh Jackman. Hugh Jackman ya. Ini balik lagi. satu-satunya film yang gue cintai dari dia selain film-film Wolverine sih, jujur. Enggak deng, Prisoner juga deng. Anjir. Film dia tuh banyak ya? Banyak, Pak. Gue kecepatan ngomong, gue Blunder. Gini guys. Gue kadang udah nonton film, cuman udah 5-6 tahun yang lalu terus gue lupa gitu loh. Jujur aja ya. The Prestige anjir. Oh iya, The Prestige juga. Oh iya, gue kecepatan ngomong. Iya, banyak film yang gue Hugh suka. Jackman tuh banyak. di The Prestige. Real Steel juga memorable sih menurut gue. Gue sih paling suka di The Prestige jujur sih. Lawanannya sama si Christian Bale, gila itu film sulap paling gue suka sepanjang masa ya The Prestige, film Christopher Nolan. Gila ya. Nolan, Tapi bro. nah ini The Greatest Showman secara gue lihatnya tuh secara kritikus tuh banyak yang kritik ya. Kalau nggak salah tuh waktu itu gue pas lihat juga reviewnya banyak yang bilang jelek. Tapi pas gue nonton jujur gue suka. Iya, gue juga suka sih. Meskipun ya dibilang suka banget juga enggak. Bukannya bagus banget, tapi Jujur karena ini mungkin subjektif sih, karena gue gak suka musikal. oke, gue sebenarnya juga kurang terlalu suka sama genre musikal. Tapi Greatest Showman ini musiknya memang dewa buat gue. Iya benar. Tapi masih sinematografi juga jak dari ini kan. Kasih lihat sirkus P.T. Barnum ini kan dari si pesirkus yang nyata ini si P.T. Barnum ini di dunia nyata ada makanya biopik. Golongannya genrenya biopik. Nah, lagu-lagunya ya yang lagu yang itu tahu sih? Dream Ride the Stars si Zac Efron sama si Zendaya. Yang itu tau gak sih? Aduh, lupa gue. Yang ini? Never enough. Gitu, aduh. Kemarin sempat dibawain sama penyanyi asli di America's Got Talent kalau nggak salah kan? Ya tiba-tiba, penyanyi beneran ya? Never enough. Wah, itu ya ini maksudnya yang gue suka dari Greatest Showman itu lagu-lagunya tuh iconic, memorable, bahkan di zaman itu langsung gua download di Spotify. Langsung gua dengerin terus kan lagu itu pas gua lagi latihan wusu,
Lagunya Greatest Showman. Tereret. Gila, lagu sirkus. Tapi ya Emang gak bisa dipungkiri sih, itu film juga generational banget. iya. Menurut gue. Tapi ya Oppenheimer bisa melewati film itu Iya, semua. bisa melewati semua yang kita omongin tadi ya. Iya, ya nggak ini sih, nggak usah. Nggak mengherankan lah, nggak Iya, mengherankan. Nggak usah heran. Iya. Nolan, Iya, Nolan. Paling yang gagal dia cuma nama sih Tenet doang. Tenet. Itu pun juga kata gue gara-gara penonton pada tolol pada nggak paham. Jujur ya. Kalau gue Tenet memang menurut gue terlalu dipaksa. Paksa. Menurut gue terlalu si Nolan ini kesannya kayak lu so iye banget. Jujur. Kalau itu gue setuju. Jujur. Tapi dibilang biasa banget filmnya enggak sih. Bagus. Yang scene kejar-kejaran mobil tapi apa? Dari belakang tuh rewind. Iya, itu maksudnya gini, gila sih. secara sinematografi memang ya kita nggak usah ada yang ngeraguin Nolan lah. Tapi kalau buat gue pribadi sebagai penonton, lu kayak nggak ngikutin jalurnya. Jadi lu fokus utamanya ya kalau misalnya dalam desain ya, hierarki satunya itu adalah kejeniusannya dia. Iya. Dia pengen amplify di situ. Jadi, oh gue jenius nih, gue tulis begini-begini. Gue yakin lu pada nggak paham gitu. Iya, maksudnya kayak, oh gue pinter nih, jadi lu bakal nonton kayak, lu bakal nge-adore gue. Yang gue rasa seperti itu ya. Iya. Gue nggak tahu Nolan tuh pikiran asli seperti apa, tapi yang gue rasa nonton itu. Jadi bukan dari hatinya dia, gue ngerasa gitu. Beda sama film-film kayak misalnya The Prestige, Atau Interstellar mungkin. atau Memento, atau Interstellar. Memento, Itu iya. film-film yang memang Cintanya dia buat bikin film itu kerasa di situ. jalur utamanya jelas tuh. Iya. Ya, hierarki satu story-nya dulu tuh. Iya. Begini, bagus. Misalnya ambil dari novel apa, dia bikin begini. Nah, baru dia mainin di waktunya. Iya. Seperti biasa, main di waktu. Itu Nolan yang gue tahu. Di Tenet, menurut gue enggak sih. Iya, trying too hard mungkin ya. Trying too hard? Trying too hard. Gitu. Ya, itu tapi ya Oppenheimer termasuk yang sukses banget. Ya, gue setuju ya, Iya, dia di peringkat bagus. 1 gitu. Oke, lanjut kita ke berita terakhir ya. Jadi berita terakhir ini sebenarnya berita yang plot twist guys sebenarnya. Jadi udah sempat viral waktu itu ada yang bilang The Marvels itu adalah film dengan salah satu film di MCU dengan budget terendah cuma 130 juta kan. Ternyata ada update baru kalau film ini tuh budgetnya 2 kali lipat dari 130 juta itu, yaitu 270 juta dolar. Dan itu berita baru hari ini. Dan itu baru hari ini update-nya, bener. Jadi Ini gini. update banget nih. Jadi gini, jujur aja guys ya. Update terbaru banget nih. Seperti biasa ya, sebelum kita buat ngedate, gue selalu briefing si Dito. Iya. Kemarin di briefing lu kan? Iya. Kemarin malam kan? Iya, kemarin malam malam. gue briefing, Dit. Hari ini kita bakal bahas nih, kita bakal list-listin nih film MCU dengan budget terendah. Karena beritanya seperti itu. Iya bener. Hari ini gue lihat, lah kok jadi 4 tertinggi? What the hell? Ternyata budgetnya gede banget ya buat Marvels ini. Makanya kok aneh? Disney berani juga nih gue akuin, berani banget Disney. Berani sih. Berani banget. Makanya, nah ini kalau Maksudnya ini bukan film Avengers loh, gitu loh. Berani banget naruh iya. budget setinggi ini. Nah ini kalau misalnya kalian nggak tahu nih ya, gue kasih tau kalian aja ya. Dia sementara nih ya, kalau memang bener berita seperti ini ya, dia kan ada budgetnya di angka 274,8 juta US dollar nih si The Marvels. Iya. Nah itu ada di peringkat 4 Tertinggi, ya, 4 tertinggi guys. MCU. Nah di peringkat 1 ya nggak mungkin nggak ada yang deny ya, Endgame kan, iya. udah jelas. Film Nah tapi paling- ternyata peringkat 2 yang paling gede budgetnya itu Age of Ultron. Age of Ultron. Iya, baru yang film ketiga lawas itu banget Infinity padahal. War. Padahal itu film lawas ya. Ya, iya makanya. Dan menurut gue yang Avenger yang paling gagal kayaknya Age of Ultron. Iya, bener. Kalau buat gue. Iya, Gitu. itu mah kayaknya semua orang setuju deh. Gak mungkin ada yang jawab Endgame terburuk gitu, gak mungkin kan? Gak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Nah, cuman dari peringkat 4 itu, nah, lu bayangin. Ini semua 3 Avengers nih. Iya. Tiga Ini film- satu nyempil nih. Satunya The Nyempil. Marvels. Marvels. Karakter utamanya cewek, Iya. tiga-tiganya cewek. Iya, tapi jujur ya, gue juga nggak terlalu peduli mau karakter utamanya cewek. Yang gue highlight di sini adalah Disney tuh berani banget cuy. The Marvels gitu loh. Oke, misalnya ntar Fantastic Four mau keluar, terus Fantastic Four jadi peringkat 4 tertinggi. Oke, gue make sense gitu ya. Oke, Marvel berani keluar gede. Ini untuk The Marvels, karakter yang unknown gak sih sebenarnya? Iya. Kecuali si Captain Marvel ya. Iya. Nggak, maksud gue gini loh, sebelum ada MCU siapa yang tahu The Marvels? Ya. Gue yakin nggak ada. Gini, Kecuali gini. lu emang nerd Marvel banget, gue yakin nggak ada tapi ya. Kalau gue tuh permasalahan gue sebenarnya lebih ke kita lihat konteks sebelumnya dulu nih. Iya. Film-film pendukung ketika lu mau nonton The Marvels nanti. The Marvels kan tahun November ya. Iya. Kalau nggak November betul. Iya, November. The Marvels kita lihat Aquaman Aquaman. juga. Aquaman. Yang betul adalah rilis. Tahu gue Desember. Akhir tahun banget lagi. tahun 20 Desember. Aduh, Cok. Masih lama. Tapi ya Iya. The Marvels dulu gini. Nah, ini masalah gua ya. Masalah gua adalah film-film sebelumnya.
Karakter pertama adalah seperti biasa Captain Marvel. Ya. Captain Marvel adalah salah satu film tersampahnya MCU buat gua. Setuju atau enggak? Setuju. Meskipun dari segi grossingnya bagus. Lu setuju? Tapi dari segi film gue setuju. Nyampe 1 M kan kalau nggak salah kan? Iya. Itu mah kebawa hype-nya ini doang, Cok. Iya, oke. Infinity War. Kedua, kita lanjut. Karakter keduanya adalah Kamala Khan, Ya, Miss Marvel. Kita lihat seriesnya. Miss Marvel bisa gue bilang bukan sampah, tapi sangat-sangat kurang buat gue. Hampir ke arah sampah. Kalau buat lu? Iya, kurang. Kurang ya? Kurang juga. Ya, itu udah gak ada yang bagus nih dari dua film ini. Yang Satu ketiga, lagi, Spectrum ya. si Nama karakternya Spectrum ya, kan? Monica Rambeau. Monica Rambeau. Pernah muncul pas masih bocil di Gue lupa. Di mana? Captain Marvel juga sebenarnya, dan muncul lagi ketika udah dewasa di ini WandaVision. WandaVision, oke. WandaVision si Monica Rambeau, dan ya WandaVision sebenarnya sukses sebagai TV series. Tapi ya karakter ini emang lu peduli gitu. Iya, maksudnya nggak Kayak- ada dia di WandaVision juga kayak nggak apa-apa. Kagak ada yang peduli. Iya, nggak berubah. Ini alur juga. ini gue yakin banyak yang rasis lu bang, rasis pasti begitu. Pasti begitu. Aduh, jangan dah. Jujur ya, gue tuh maksudnya gak ada hubungan sama kulit atau apa. Maksudnya lu liat karakternya dia aja gitu loh di WandaVision. Ini kita bukan ngomongin gendernya dia atau warna kulitnya ya guys. Tapi ini beneran dari segi karakternya tuh nggak penting ya. Gak penting. Dia di WandaVision itu cuma ditaruh buat kayak menurut gue setup buat The Marvels. Iya, bener. Dia udah punya kekuatan di sini karena dapetin kekuatan dari WandaVision. Iya, bener. Kena itu, energi itu. Kayak Mau bukti nggak karakter cewek dan orang berkulit hitam yang pasti bakal kita tonton. Karakternya Shuri. Siapa sih yang nggak bakal nonton? Kan dia penerusnya Black Panther. Jadi ini sekali lagi nih guys, bukan ngomongin dari segi warna kulit ya. Iya. Emang bener-bener karakternya tuh nggak penting, Cok. Iya. Dan ini salah satu langkah yang berani gue bilang. Bener. Ngeluarin $270 juta untuk karakter nobody. Dan itu mereka berani banget. Dan mereka harus ya keluarin budget 450 juta Iya. kalau mau balik modal. Balik modal. Ini gila sih. 4,5. Berarti marketingnya gede juga ya? Oh gede. Kalau mau dihitung-hitung pakai marketing ya, dan kalau misalnya mau ngomongin kalau mau bener-bener yang sukses ya bisa bilang harus di atas 600 kan. Nah ya menurut gue sih sebenarnya ya, gue belum bisa prediksi nih. Cuman kalau mengingat nih tren superhero belakangan Lagi agak turun. seperti turunnya. ini ya, Benar. jadi ya Iya. gue sih nggak yakin ya. Gue agak ragu juga benar. Gue Tapi jujur gue sebenarnya excited gara-gara ngeliat trailernya. Sempat excited. Gue sempat kasih reaction di akun gue dan ya itu gue excited, beneran excited gitu loh. Karena apa ya? Karena Brie Larson cakep sih. Enggak lah, bercanda. bercanda. Oh, lu penggemar Brie Larson juga ya? Enggak, iya itu kalau itu ya. Enggak, tapi ini serius guys. Tapi emang trailernya nggak bisa kita pungkiri itu bagus cuy. Bagus. Sinematografinya bagus, yang scene awal-awal pesawat datang tuh pas ada si siapa? Ya, Fury. gini kalau mau ngomongin masalah Bagus. apalagi visual effect ya, si Jay kan Marvel dari dulu begitu bagus ya. Cuman ya, story-nya yang gue takutin nih. Ini Iya, apalagi trennya MCU juga ya lagi begitu cuy. kemarin kalau kalian tahu salah satu Twitter yang paling ya X sekarang nih ya, yang paling terkenal buat bocor-bocor itu kan My Time to Shine. My Time to Shine. My Time to Shine Halo kan. Iya. Nah, yang itu meskipun skupusnya banyak yang gagal juga sih. iya, tapi kemarin yang bener juga ada nggak sih? Kemarin dia kalau nggak salah tuh nge-reply atau ngomong keputusan MCU buat naro villain utama terakhir mereka si Kang ini di Ant-Man itu keputusan yang sangat-sangat fatal gitu. Keputusan paling Iya, buruk di MCU. bener. Ya setuju. Lu Orang masuk villain terkuatnya lu bikin kalah sama semut cuy. iya kayak ya bodoh amat lu yang bilang ini varian doang varian. Ya udah bodoh amat, yang gua lihat ini si variannya Kang. Iya. Namanya si Kang the Conqueror udah jelas. Makanya. Gitu. Ya, tapi ya udahlah ya, nanti kita lihat aja nih ya. The Marvels ya, semoga dengan budget yang rendah nih ya Bisa balik modal ya at least. bisa balik modal. At least bisa balik modal. Iya. Nah, kalau misalnya kalian ya pengen tahu budget rendah nih kalian tapi pengen bikin konten kayak kita ya ini ya, kalau kalian budget rendah nih guys ya. Tapi kalian, wah gimana caranya gue pengen buat konten yang profesional gitu dengan looks yang enak, lightingnya cakep. Ya, Antol jawabannya ya. Antol Studio kalau kalian Sekarang pengen syuting sekarang nih. iya, ini ya bisa pesan backdrop dengan berbagai macam warna yang berbeda, lightingnya juga beda-beda semua. Seperti biasa nih, kalau misalnya gue tinggal ngomong nih, misalnya, halo Google, matikan lampu 1. Ya, sebenarnya itu kameramen gue sih. Ya, nah ya boleh dinyalain lagi. Ya itulah ya, kalian bisa cek. Ya, linknya udah gue taruh di bawah ya buat Antol Studio. Nah, oke, gitu aja sebenarnya berita buat hari ini. Ya. Gue boleh nempelin berita satu nggak? Apa Ini nih? menarik nih, ini menurut gue menarik. Apa nih? Kemarin itu kan sempat beredar berita orang-orang yang ikut screening Aquaman 2 bilang mereka banyak yang walk out kan. Kan gue bilang tuh. Ternyata ada plot twist nih, gue nemu di Twitter. Apalagi? Salah satu scoopers itu bilang
kalau sebenarnya mereka itu keluar bukan gara-gara film yang jelek, tapi ada satu scene yang bener-bener sadis dan banyak SJW itu pada kesel, yaitu scene pas Aqua Baby mati. Sidekicknya Aquaman dibunuh Black Manta. Dan mereka tuh ngerasa ini scene harusnya nggak ada di film PG-13 gitu loh. Kenapa lu bahas spoiler di sini? Kan udah ada di Twitter, Cok. Makanya Lu gue lihat bilang. di beritanya. Iya, pokoknya intinya. Tapi sebenarnya gini. Spoiler alert, sorry ya, spoiler alert. Ntar boleh tambahin nanti. Ini spoiler alert, sorry. Atau, tapi sebenarnya ini Black Manta kalau mau tadi, dibilang spoiler banget ya enggak, karena emang kalau misalnya kita ngikutin komiknya di apa Iya, emang New Black Manta 52. ngebunuh. Iya bener, Black Manta emang ngebunuh dia kan. Iya, New sama kalau nggak salah orang kan juga dibunuh nggak sih? Enggak, di New dibunuh, 50 itu kan udah jelas, maksudnya bayinya Aquaman itu memang kalau kalian belum tahu memang mati. Dan memang di situ si Mera ya apa divorce sama si Aquaman gara-gara itu. Iya benar. Gara-gara bayinya. Makanya akhirnya sidekicknya jadi Aqualad kan. Yang Aqualad itu yang sebenarnya adalah anak dari Black Manta. Anak Black Manta. Iya. Itu ya. Itu di New 52 kalau bisa baca komiknya. Nah, Itu mungkin menarik memang banget guys, sumpah. Ya, itu ini- New 52 di mana dari MCU beneran. Heeh. Menarik. Dan memang Trident yang kalian bisa lihat kekuatan yang ijo-ijo itu, Iya. itu kan sebenarnya di New 50 itu juga mungkin adaptasi sama sih ya. Benar. Kalau nggak salah ada satu raja juga yang Lost Kingdom ini kayaknya nih ya. Ngadaptasi dari New 52 ya. Iya, Lost Kingdom itu yang punya Trident itu yang diambil sama Black Manta nih kayaknya Iya. nih buat melawan Aquaman gitu juga. Kita masih belum terlalu tahu detailnya, pasti ditwist juga sih sama si James Wan. Pokoknya intinya siap-siap aja lah. Itu film sadis cuy. Sadis ya. Itu makanya banyak yang walk out karena pada nggak tega ngeliat bayi dibunuh. Ya bayi gitu loh, belum bisa ngomong udah dibunuh. Tapi ya Siapa coy yang nggak tega? kalau buat gua kayak ya udahlah, orang film kayak kenapa gitu? Kalau buat gua nggak tahu. Kayaknya itu gara-gara mereka tuh yang pengen mereka omongin adalah ini film bukan film R-rated, PG-13, kenapa dimasukin? PG-13 ya. Iya. Tergantung sebenarnya matinya gimana dulu nih. Kalau matinya matinya ditusuk pakai garpunya Black Manta gitu bayinya. Matinya ditikam, Cok. Hah? Matinya ditikam. Oh, ditikam? Ditikam. Beneran ditikam? Ditikam. Yang gue baca gitu ditikam. Ntar cari deh di Twitter. Ada kok. Gue baca kemarin. Tapi jujur kalau misalnya lu taruh PG-13 tapi lu kasih lihat scene bayi ditikam pakai Trident Black Manta sih tolol, jujur. Iya, Kalau iya. kayak gitu. Ya, kalau di R-rated sih bagus ya. Ya kalau dari itu bagus. Oke. Tapi kalau PG-13 Waduh sih ini tolol sih. sampai ada 3 loh. Sampai ada 3 scoopers yang bilang kalau ini bener dibunuh bayinya. Aduh ini DC kenapa demen banget pakai scene yang ada bayi ya? Bayi dimasukin ke oven lah di The Flash. Ini bayi ditikam. Kaget dia. Iya masukin di oven. Ini gila, Cok. Tapi ya Aduh, itulah aduh. ya berita-berita. Ini Black Manta kayak bakal jadi villain tergila di DCU nih kata gue nih. Tapi Ngalahin Joker mungkin ya. Enggak lah. Joker di DCU maksud gue. Hah? Jared Leto. Oh, iya. Kata gue pasti ngalahin kegilaannya dia lah. Gua Ya kalau Jared Leto lu gak usah compare lu di Suicide Squad kayak apa? Kagak ada kejam-kejamnya gue liat di Suicide Squad. Ya. This baby is going to... Ah ini boleh Mel, lu kan tahu Mel, nanti dikasih lihat aja. Harus masukin Mel. Harus masukin. Iya harus masukin itu. Iya. Pokoknya intinya spoiler, bayinya Aquaman meninggal ditikam guys. Iya. Harus siap tuh kalian ya. Ngeliat adegan bayi ditikam harus siap nih. Gua kasih tahu dari sekarang ya. Ya gitu, oke. Oke. Gitu aja berita aja dari kita. hari ini ya. Kalau kalian ada kekurangan berita-berita, Bang lu belum bahas yang ini. Sebenernya gue pengen bahas Berlin, lu nonton Money Heist gak sih? Money Heist Mas, nonton. lu nonton? Cuman jujur gue lupa. Itu 3 tahun lalu cuy pas gue SMA. Iya, tapi kalau kalian pengen kita bahas mengenai Berlin, silakan tulis kolom komentar ya. Tadi gue pikir kayaknya masyarakat Indonesia belum terlalu ada yang hype banget nih sama Wah, Berlin. dulu Gitu. hype banget cuy. Dulu pas kita SMA hype banget. Dulu cuma saya karakter Berlin ini kan kayak mungkin Money Heist hype, tapi kalau karakter Berlin kayak nggak terlalu peduli sih menurut gua orang gitu ya. Dan seperti biasa jangan sampai ya nggak jatuh lagi nih ya. Nih satu lagi. Gila, aduh, gila. Nih ya, ini adalah baju-baju official merchandise dari Ngelantur, Spider Fisher, ya, Samurai Vader, semuanya gue yang gambar pakai tangan gue sendiri guys ya, manual. Kalian bisa cek linknya di Tokopedia gue taruh di bawah, ya, murah, sangat berkualitas untuk, ya, ya, bahan plastisol semuanya gila, sablonannya tahan lama dan yang terutama seninya itu loh ya. Follow kita di TikTok, di Instagram dan ya, gue Timothy Vidalo. Dan gue Ken Gardit, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa di ngedate berikutnya. Bye bye semuanya.